kita telah menyelesaikan 1 bulan penuh bulan suci Ramadan, yang mana bulan suci Ramadan ini sering diasosiasikan sebagai bulan kita mengumpulkan banyak pahala, karena satu amalan saja itu bisa dilipat gandakan. Satu ayat saja kita baca itu dianggap setara dengan menghatamkan satu Al-Quran. Bahkan tidurnya seseorang yang berpuasa juga dianggap pahala. Nah, sehingga ini kemudian membawa kita kepada paradigma bahwa kalau bulan suci Ramadan berarti adalah momentum kita untuk mengumpulkan sebanyak-banyaknya pahala. Karena inilah bulan penuh rahmat, yaitu 10 hari pertama, bulan makfirah atau ampunan di 10 hari kedua, dan bulan terbebasnya kita dari api neraka, yaitu 10 hari ketiga ketika malam Lailatul Qadar. Nah, tetapi setelah Ramadan berlalu, bulan suci Ramadan itu telah lewat 30 hari, terkadang kita kembali lagi ke habitat-habitat alamiah kita. Misalnya ketika kita dulu jarang sholat, kita kembali jarang sholat. Ketika kita dulu tidak berpuasa, kita setelah Ramadan tidak berpuasa lagi. Sehingga tepatlah perkataan bahwa tanda-tanda diterimanya amalan bulan suci Ramadan kita adalah ketika perilaku kita sebelum Ramadan itu benar-benar berganti, dan perilaku kita setelah Ramadan benar-benar sesuai dengan perilaku kita di amalan Ramadan atau bahkan lebih baik lagi. Jadi, bulan suci Ramadan bukan hanya dianggap bulan untuk mengumpulkan pahala, tetapi menurut Kang Jalo dalam bukunya Madrasah Ruhaniyah adalah sebuah institusi pendidikan agar kita memperbaiki akhlak kita. Nanti kita membahasnya dalam buku Jaludin Rahmat yang berjudul Madrasah Ruhaniyah. Yang mana dalam buku ini terbagi ke dalam 4 bab, yaitu bab pertama tentang tahalli, membersihkan jiwa kita, bab kedua tentang tahalli, yaitu menghiasi batin kita, bab ketiga itu 30 hari pahala-pahala atau amalan-amalan dan doa-doa di bulan suci Ramadan, dan di bab keempat itu adalah tajalli atau kita memanifestasikan, mewujudkan seluruh hiasan-hiasan, penghapusan-penghapusan dari moralitas buruk dan hiasan pada moralitas baik, yaitu tahalli dan tahalli, menjadi suatu tajalli atau manifestasi dalam perbuatan kita sehari-hari. Mari kita bahas keempat babnya satu persatu. Yang pertama, bab 1 yaitu tahalli. Tahalli adalah membersihkan jiwa kita dari perbuatan-perbuatan buruk atau dari dosa-dosa. Sehingga puasa sering dimaknai sebagai medium untuk perkembangan rohani. Misalnya pertanyaan-pertanyaan yang nyeleneh mungkin ya, misalnya yang datang misalnya dari keponakan saya mengatakan, apakah di bulan suci Ramadan ini setan benar-benar dibelenggu? Tetapi yang kita dapati setiap hari justru makin banyak setan-setan yang lebih overkill, yang lebih level atas yang menggoda kita. Sehingga pernyataan bahwa setan itu dibelenggu menjadi tidak bermakna sama sekali mungkin. Nah, ini kita bisa dapati pembahasannya misalnya ketika kita kaitkan dengan buku dari Ayatullah Muhammad Rey Sahri yang berjudul Kado dari Langit atau Hadiah dari Langit, yaitu bulan suci Ramadan ini. Dalam buku tersebut disebutkan kenapa setan itu dalam tanda kutip dibelenggu, karena ketika kita berpuasa, kita membelenggu diri kita dari amalan-amalan yang dahulu kita lakukan sehari-hari. Misalnya ketika kita dulu tidak berpuasa, saat ini kita berpuasa. Ketika dulu kita tidak sholat sunnah malam, kita kemudian sekarang sholat sunnah. Ketika dulu kita seenaknya saja marah-marah, sekarang tidak boleh seenaknya marah-marah. Inilah yang kemudian membuat kita mengubah segala perilaku kita ketika kita berada di bulan suci Ramadan. Nah, puasa ini kemudian kenapa dikatakan membelenggu? Karena aliran-aliran darah kita itu kemudian diregenerasi di tubuh kita, sehingga membelenggu setan-setan atau perbuatan-perbuatan buruk yang selama ini kita lakukan. Di dalam pembahasan buku ini jelaskan juga terkait pemahaman Freud, bahkan sampai ke Mutahari terkait mentalitas kita. Misalnya Freud mengatakan bahwa perkembangan kedewasaan manusia itu diawali dengan prode anal, prode oral, dan genital. Begitupun dengan puasa, kita dilarang untuk memasukkan sesuatu ke dalam mulut kita, yaitu makan dan minum. Kita juga dilarang melakukan hubungan suami istri, dan kita juga secara genital harus mendewasakan diri, yaitu menahan amarah. Sehingga pada suatu waktu Rasulullah memerintahkan seorang perempuan untuk berbuka sebelum waktu berbuka karena ingin
Rasulullah itu mengajarkan bahwa ketika kita berpuasa tapi kita memarah-marahi orang lain, maka puasa kita itu ya sama saja batal. Dan pada pandangan Mutahari pun berkaitan dengan puasa ini disebutkan sebagai medium agar kita memperbaiki kualitas kejiwaan kita, kualitas rohani kita, makam spiritual kita. Nah, ada banyak pesan-pesan moral puasa yang bisa kita kaitkan dengan apa yang kita jalani selama 30 hari Ramadan ini. Misalnya, ternyata puasa ini membuktikan bahwa kita bisa ternyata untuk menahan nafsu makan kita, nafsu minum kita. Ternyata di bulan suci Ramadan ini pesan moralnya adalah kita ternyata bisa lakukan sholat sunnah, kita ternyata bisa tidak menggosipi orang lain, kita ternyata bisa tidak memarah-marahi orang lain. Nah, itulah misalnya pembahasan di bab pertama, yaitu bab mengenai tahalli atau membersihkan jiwa kita untuk menyambut bulan suci Ramadan tersebut. Nah, kita masuk ke dalam bab kedua, yaitu tahalli, yaitu hiasan insan di bulan Ramadan. Kita tadi sudah membersihkan, melakukan tahalli, kemudian kita menghiasi karena sudah bersih. Kita asosiasikan pahala kita itu sudah bersih sehingga kita menghiasinya dengan pahala yang lebih baik lagi. Yaitu kita bisa maknai puasa ini bukan hanya puasa syariat, yaitu menahan kita dari makan, minum, dan hubungan suami istri, tapi juga puasa tarekat, bahkan puasa hakikat, yaitu puasa syariat itu adalah puasa umum kalau bahasan para tasawuf, ahli tasawuf. Sementara puasa tarekat itu adalah puasa khusus, yaitu ketika kita menahan diri. Puasa kan, saum kan itu artinya menahan diri. Ketika kita menahan diri dari akhlak-akhlak yang buruk, misalnya ketika kita berburuk sangka, misalnya ketika kita mengeluh, misalnya kita tidak bersyukur, itu kan juga merupakan bagian dari akhlak yang buruk. Dan puasa orang ahli tarekat, puasa orang-orang khusus, itu sudah sampai pada tataran itu. Dan puasa yang paling tinggi adalah puasa super khusus, yaitu puasa hakikat. Ketika kita, baik itu hati, akal, pikiran kita itu tidak memikirkan sesuatu yang lain, tidak berbuat sesuatu selain memikirkan Allah Subhanahu wa taala. Itulah puasa super khusus atau puasa hakikat. Nah, karena hakikat dari puasa itu sendiri adalah bagaimana kita tunduk pada kehendak ilahi. Nah, di dalam buku ini dijelaskan juga mengenai bagaimana kita puasa bicara. Misalnya seperti yang dipraktikkan oleh Sayyidah Maryam alaihissalam, yaitu ibunda dari Nabi Isa alaihissalam. Ketika ia kemudian ditanya oleh orang-orang atau kaumnya, ia kemudian diperintahkan untuk puasa bicara. Sehingga Nabi Isa alaihissalam yang masih bayi yang kemudian berbicara. Padahal dia masih bayi. Itulah salah satu mukjizat dari Nabi Isa alaihissalam. Dan puasa bicara ini dalam tradisi tasawuf itu dimaknai sebagai berhentinya kita untuk membicarakan hal-hal yang bukan hanya buruk, tetapi hal-hal yang sifatnya mubah sekalipun itu, atau yang boleh-boleh saja pun itu kita tidak bicarakan. Kita hanya berbicara hal yang sifatnya sunnah dan wajib saja. Nah, di bab kedua ini juga dijelaskan tentang amalan-amalan di dalam menghiasi bulan suci Ramadan ini. Salah satunya misalnya menyambut Ramadan dengan ziarah kubur. Kita biasa ziarah kubur sebelum Ramadan, bahkan setelah Ramadan pun, setelah Sab Syawal kita juga berziarah kubur. Ini adalah salah satu praktik yang dilakukan oleh para ulama-ulama kita, Ahlus Sunnah wal Jamaah, misalnya NU maupun Ahlul Bait. Yang mana ziarah kubur ini dapat dimaknai sebagai kita memberikan sedekah dalam tanda kutip, baik itu doa maupun amalan-amalan kita kepada para pendahulu kita yang telah berpulang ke rahmatullah. Nah, kita masuk ke dalam bab ketiga, yang mana di bab ketiga ini, inilah bab yang paling terpanjang karena Kang Jalal kemudian menjelaskan bab ini ke dalam 30 bagian yang terpisah-pisah antara satu bagian dengan bagian yang lain, mulai dari hari pertama sampai ke hari yang 30. Saya akan menjelaskannya secara sederhana bahwa di hari pertama kita tentu akan menyambut Ramadan, marhaban ya Ramadan. Di hari kedua kita kemudian sudah melakukan penjagaan diri atau iffah. Di hari ketiga kita menyambut bulan berkah ini dengan perbuatan-perbuatan yang berkah. Misalnya Ayatullah Muhammad Al-Sahri dalam bukunya Mencari Berkah dengan Adab menjelaskan bahwa berkah yang selalu kita sebutkan setiap hari, bahwa semoga berkah, tabarakallah dan sebagainya, atau mengharap berkah kepada guru-guru kita, gitu para ulama kita, para orang yang mengajarkan kita, berkah itu dimaknai sebagai bertambahnya kebaikan, begitu. Misalnya banyak yang berseliweran yang nyinyir terhadap mengambil berkah kepada ulama. Wah,
Berkah kan hanya kepada nabi, tidak seperti itu. Berkah itu adalah perantara dari orang yang lebih mengetahui satu dan orang yang lebih berakhlak dibandingkan kita. Itulah mengapa misalnya dalam tradisi NU maupun Ahlul Bait kita cium tangan kepada guru kita. Kita misalnya mengantarkan atau berkhidmat kepada guru kita, misalnya yang dijelaskan oleh Kang Jalal dalam buku Daratu Aula, karena esensi dari menyerap berkah dari orang yang lebih mengetahui dan lebih berakhlak dibandingkan kita adalah agar kita kecipratan berkah tersebut, karena berkah definisinya bertambahnya kebaikan, dan kebaikan yang dimaksud di sini atau tabarruk yang ingin kita cerap maknanya tersebut hanya dua. Kita bisa mengambil berkah kepada orang yang lebih berilmu kepada kita dan orang yang lebih berkhidmat dibandingkan kita. Nah, kalau kita fokus kepada yang berilmu, pasti ada saja orang yang lebih berilmu dibandingkan kita. Khususnya misalnya bukan hanya ilmu agama, tetapi ilmu secara umum. Misalnya ketika saya menjadi dosen fakultas hukum, ya saya harus mengambil berkah profesor-profesor hukum. Begitupun di profesor lain, di disiplin ilmu lain. Jadi tidak sebatas hanya misalnya, oh kita hanya mengambil berkah kepada nabi atau kepada manusia suci, atau kita hanya kepada profesor kita saja, profesor dari disiplin ilmu lain, tidak. Karena keberkahan itu bisa bertransfer ke dalam diri kita dari orang yang lebih berilmu dan orang yang lebih berkhidmat tersebut. Di hari keempat, Kang Jalal menjelaskan tentang bulan Makfirah atau bulan penuh ampunan. Di hari kelima, Kang Jalal menjalankan bulan rekonsiliasi, atau ketika kita misalnya ada silaturahmi yang terputus, kita berdamai, kita meminta maaf kepada orang tersebut. Atau yang paling lebih mulia daripada itu semua adalah kita menyambungkan tali silaturahmi yang terputus. Kita menjadi pihak yang menyatukan mereka yang berpengkara. Kalau dalam pandangan hukum ini disebut sebagai alternatif dispute resolution atau alternatif penyelesaian sengketa. Ini adalah amalan sufistik yang sangat tinggi nilainya, lebih tinggi dibandingkan amalan-amalan yang lain. Karena ketika Rasul ditanya tentang amalan terbaik, Rasul menjawab bahwa amalan terbaik dari umatku adalah mendamaikan orang yang tengah berperkara. Nah, misalnya di profesi hukum ini menjadi sesuatu yang sangat mulia. Ini saya dengar misalnya dari ceramah Ustadz Haidar Bagir, pendiri Mizan, bahwa ternyata kita misalnya yang berprofesi sebagai background hukum, bisa menjadikan ini sebagai ladang mencari berkah, bukan hanya ladang profesi untuk menghasilkan pundi-pundi uang semata. Di hari ke-6 dijelaskan tentang berkhidmat, merupakan jalan tercepat menuju Tuhan. Ini juga ditulis di dalam bukunya Kang Jalal yang lain, yaitu buku Rotu Allah, termasuk pula di buku yang tebal, yaitu Meraih Cinta Ilahi. Di hari ke-7, Kang Jalal menjelaskan tentang perkhidmatan di dalam Al-Quran. Di hari ke-8, Kang Jalal menjelaskan tentang hadis tentang perkhidmatan. Ini jelaskan tentang hadis-hadis tentang perkhidmatan, atau ketika kita mengabdi kepada orang lain, baik itu orang tua, guru, atasan kita, dan sebagainya. Di hari ke-9, Kang Jalal menjelaskan tentang faedah berkhidmat. Nah, ini kenapa berkhidmat dijelaskan begitu banyak, karena salah satu gelar dari bulan suci Ramadan adalah bulan perkhidmatan, bulan untuk mengabdi, bulan untuk melayani, gitu. Di hari ke-10 tentang berkhidmat kepada yang hidup dan kepada yang mati. Nah, misalnya ketika kita menganggap bahwa orang tua kita telah mendahului kita tidak bisa berkhidmat lagi. Padahal perkhidmatan itu tidak terputus hanya karena terputusnya hubungan alam dunia dan alam barzah. Kita dapat mengirimkan doa, menziarahi makamnya, atau mengqada seluruh sholat-sholat yang orang tua kita telah tinggalkan, atau bersedekah atas namanya, atau belajar dan kemudian menyerahkan pahala kita kepada orang-orang terdahulu yang telah mendahului kita. Dan hari yang ke-11 Kang Jalal menjelaskan tentang mengapa kita harus berbagi. Hari yang ke-12 menolong mereka berarti menolong aku, artinya ketika kita menolong sesama makhluk di muka bumi ini, kita berarti menolong Tuhan. Sehingga dalam tradisi tasawuf menjelaskan bahwa gunakanlah aku ya Tuhan sebagai perantara untuk menolong hambamu. Di hari ke-13 setiap orang berhak atas pertolongan. Hari ke-14 tentang etika menolong. Di hari ke-15 tentang ikhlas dan sesuai petunjuk Nabi, yaitu ketika kita menolong kita harus sesuai dengan petunjuk Nabi. Di hari ke-16 tentang istiqomah, karena ini adalah kumpulan ceramah dari Kang Jalal ya, buku ini. Hari ke-17 lakukan pekerjaan sebaik-baiknya. Hari 18 beramal dengan ilmu. Jadi di hari ke-18 ini atau tema ke-18 ini Kang Jalal menjelaskan tentang kita harus beramal dengan ilmu. Karena kalau kita beramal tanpa ilmu berarti 1000 pun amal kita, ilmunya 0, ya 1000 kali 0, iya hasilnya juga 0. Karena tidak didasari dengan ilmu yang benar. Hari yang ke-19
tafsir surat Al-Qadar, yaitu menjelaskan tentang surah Al-Qadar, malam Lailatul Qadar, yaitu dalam surah Al-Qadar ayat 1 sampai 5. Hari ke-20 keutamaan surah Al-Qadar ini, hari ke-21 menjelaskan tentang Lailatul Qadar yang telah kita bahas juga di resensi, yaitu hari yang sangat atau malam yang mulia yang lebih mulia daripada 1000 bulan. Kemudian hari ke-22 malam buat pendosa, inilah malam agar para pendosa seperti kita semua itu dapat dimaafkan, diampuni dosa-dosanya. Hari ke-22 ini disertai amalan-amalan Lailatul Qadar, peribadatan dan perkhidmatan. Hari ke-23 adalah kerendahan hati. Hari ke-24 bersujudlah dan dekatkanlah dirimu kepadaku. Kita diminta untuk beritikaf, bersujud, lebih banyak menyerahkan diri kita di mihrab-mihrab kita. Hari ke-25 silaturahmi dalam Al-Quran. Hari ke-26 silaturahmi dalam sunnah. Hari ke-27 tentang memutuskan silaturahmi, karena ya silaturahmi itu salah satu esensi dari ajaran Islam kalau menurut hadis. Hari ke-27 tadi memutuskan silaturahmi, hari ke-28 menyambungkan silaturahmi, hari ke-29 rahmat Allah dan kasih sayang, dan hari ke-30 silaturahmi rohani. Misalnya kemarin hari ke-30 kita silaturahmi rohani, yaitu mendekatkan, menyambungkan ruh kita kepada ruh baik itu Nabi Muhammad SAW, utamanya pencipta segala ruh, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di hari ke-30 ini dijelaskan pula refleksi akhir Ramadan yang relate dengan apa yang kita lakukan pada malam hari ini, yaitu refleksi akhir Ramadan. Di dalam refleksi akhir Ramadan ini ia menjelaskan tentang menghapus akibat-akibat dosa, yang mana ada 3 dosa yang langsung tunai atau segera dibalas sanksinya ketika kita melakukan dosa tersebut. Apa saja 3 dosa tersebut? Satu adalah berbuat zalim. Ketika kita berbuat zalim, ya sanksinya, dampaknya, akibatnya itu tidak mesti menunggu di alam barzah dan alam akhirat, tetapi di alam dunia. Yang kedua juga adalah berkhianat. Itu langsung tunai di alam dunia. Dan yang ketiga adalah ketika kita misalnya melakukan amalan-amalan buruk yang membuat orang lain itu langsung merasakan dampaknya ketika kita perlakukan buruk. Dan di bab yang terakhir, bab keempat, Anjalan menjelaskan tentang tajalli atau tingkatan terakhir dari perbaikan makam spiritual kita, yaitu ketika kita memanifestasikan seluruh perbuatan-perbuatan baik itu sebagai khalifah di muka bumi. Di sini dijelaskan tentang 4 hal, yaitu ketika kita Idul Fitri, yaitu hari ini, amalan-amalan yang kita bisa lakukan, yaitu yang paling utama adalah menjaga kesucian pasca Ramadan, sehingga Ramadan ini tidak sia-sia. Ramadan seperti judul buku ini, Madrasah Ruhaniyah, yang membentuk, mengubah karakter moral kita. Dan di akhir dijelaskan pula tentang perlunya pulang kampung. Yaitu ketika kita mudik setiap Lebaran, pulang kampung ini tidak dimaknai sekedar lahiriah saja, karena ada beberapa orang yang tidak pulang kampung secara lahiriah, tapi pulang kampung pula secara batiniah. Pulang kampung batiniah ini misalnya ketika kita dekatkan ruh kita dengan saudara dan kerabat kita, ataupun bisa dimaknai pulang kampung ke Palestina, yaitu yang merupakan salah satu tanah air spiritual kita, tanah air maknawi kita, karena salah satu masjid yang sangat diberkahi, Masjid Al-Aqsa yang ada di Palestina. Kita doakan saudara-saudara Palestina yang merayakan hari Lebaran dengan rumah yang roboh, dengan bom di mana-mana, dengan kesyahidan yang ada di mana-mana. Dan pulang kampung tersebut juga kita bisa maknai sebagai pulang kampung yang sangat hakiki, yaitu pulang kampung ke kampung abadi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.